Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Subukti Puji Utami dari kelas MI 19A1. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat perkembangan proyek mata kuliah web service dimulai dari pertemuan 1. Pertama-tama, kita install Node.js. Seperti yang ada di tampilan laptop saya, sudah terinstall Node.js. Kemudian buka CMD dan cek apakah Node.js sudah terinstall dengan mengetik node -v. Kemudian kita menggunakan Express.js untuk project kali ini. Install di web Express.js untuk tampilannya sebagai berikut. Kemudian cara install Express.js dengan cara ikuti script yang ada di web Express dan ketik di CMD. Ketik install Express, save untuk menginstal Express.js. Kemudian kita belajar Hello World. Untuk scriptnya kita copy di Visual Studio. Tampilannya sebagai berikut. Setelah script tersebut di save, kemudian buka CMD dan jalankan node -app.js. Kemudian muncul alamat browser localhost. Setelah muncul alamat localhost, coba buka di browser untuk melihat hasil tampilan. Langkah selanjutnya kita buka Express.js di bagian Express Application Generator. Kita menggunakan Express.js untuk mengenerate project dan kemudian buka CMD, buka folder D dan buka folder dengan nama WS-MI 19A1. Untuk penulisannya seperti berikut. Kemudian pindah di folder web service. Untuk penulisannya seperti berikut. Kemudian kita kembali ke laman Express Application Generator. Ikuti langkah di sini. Ketik npx Express Generator di CMD. Jika sudah mengetik npx Express Generator, maka dia akan melakukan proses untuk mengunduh Express Generator. Ketika proses mengunduh selesai, kemudian kita cek apakah folder web service sudah ada isinya. Kemudian kita kembali ke CMD dan ketik npm install dan jalankan laman localhost 3000, maka tampilannya berubah seperti ini. Kemudian kita buka library Sequelist, ketik npm install di terminal app.js yang ada di Visual Studio. Kemudian cek exam untuk mengetahui memakai MySQL atau MariaDB. Kemudian untuk instalannya kita bisa menggunakan MySQL atau MariaDB, pilih salah satu atau bahkan bisa dua-duanya di-install di laptop. Kemudian kita membuat koneksi seperti script di atas. Karena ada 3 opsi, maka pilih salah satu dari opsi tersebut. Buat file koneksi.js dan kemudian salin script di file tersebut. Jika script sudah disalin, maka tampilannya seperti berikut. Lalu kita buat database dengan nama web service dan dengan tabel user yang berisi seperti berikut. Database web service untuk mengisi web service yang ada di sini dengan username root dan host localhost. Kemudian kita kembali ke web dan di bagian testing the connection itu di copy dan dipaste di bagian file koneksi.js seperti ini. Kemudian kita panggil koneksi ini di bagian index.js dengan kode var koneksi sama dengan require _ koneksi J seperti yang ada di tampilan ini.
Berikutnya kita membuat model. Kita kembali ke web SQLize bagian model basic. Kemudian salin script seperti tampilan di atas dan dipaste di bagian folder model file user.js. Kemudian di the table name-nya kita truekan biar namanya tidak ada tambahan s. Setelah itu kita akan membuat beberapa root, yaitu menampilkan, menambah, mengambil, dan menghapus data. Untuk menampilkan data di tabel, skripnya seperti berikut. Kemudian untuk menambah data, caranya sama dengan menampilkan data, tetapi menggunakan metode post dan menggunakan create untuk menambah data. Untuk skripnya seperti yang ada di tampilan laptop saya. Untuk mengubah data juga sama, hanya menggunakan mode put dan menggunakan update untuk merubah data. Untuk menghapus data juga sama, hanya mengubah di bagian router, delete, dan user distro. Pertama kita buka folder kita yang web service, kemudian di bagian model kita buat file-file tersebut seperti dokter, pasien, dan lain-lain. Kemudian di bagian router kita juga membuat file-file tersebut sama dengan file di bagian model. Dan kemudian di bagian terminal npm start dan tunggu sampai selesai. Setelah selesai, lalu buka aplikasi Postman. Di sini kita bisa buka get, put, post, dan delete di dalam localhost 3000 /user. Kemudian kita coba yang di localhost 3000 pasien. Kemudian pilih yang get dan send dan tunggu proses. Jika berhasil akan muncul tampilan seperti ini, berhasil tampil data. Kemudian kita ganti yang post, tetap di localhost 3000 pasien, pilih body dan pilih raw, pilih JSON. Kemudian akan muncul seperti ini, copy data, kemudian copy dan paste di dalam raw. Setelah dipaste, kita rubah data-data yang ada di situ seperti nomor, nama, alamat, dan nomor telepon. Jika sudah selesai lalu send, dan akan tampil begini jika berhasil tambah data. Kemudian kita kembali ke get di localhost 3000 pasien lalu send, maka akan muncul data yang berhasil kita tambahkan di dalam post tadi. Kemudian kita ganti yang put, tetap di localhost 3000 pasien, pilih body di raw, dan kita ganti nama atau kita ganti data yang ingin kita ganti. Kemudian send dan akan tampil begini, berhasil ubah data. Dan kemudian kita pindah ke get lagi untuk menampilkan data, kita pilih yang lalu akan tampil data yang telah kita ubah tadi. Kemudian kita ganti bagian delete, tetap di localhost 3000 pasien, kita pilih yang raw dan kita hapus data. Kemudian kita cuma menampilkan nomor, kemudian di send dan berhasil tampil, berhasil hapus data. Kemudian kita kembali di bagian get dan pilih noun, tetap di localhost 3000 pasien lalu send, maka tampil data yang telah kita hapus tadi. Untuk dapat mengeget data, mengepost data, mengeput data, mendelete data di Postman sudah saya
jelaskan di awal tadi, seperti dicontohkan di localhost _pasien untuk file-file atau data-data yang ingin di put, di get, dan di post serta di delete bisa dipraktekkan seperti contoh pasien tadi, seperti file atau data pasien, dokter, obat, bayar, diagnosa, dan file-file lainnya dapat dipraktekkan. Demikian video penjelasan singkat perkembangan proyek saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita melanjutkan pemrograman web. Yang pertama, kita install JSON Web Token terlebih dahulu. Kemudian pilih install, lalu copy coding yang ada di situ, ke dalam file user. Tampilannya seperti berikut. Kemudian masih di dalam file yang sama, di user.js kita tambahkan coding sebelum modul .export sama dengan router. Codingnya seperti berikut, yaitu dengan keterangan proses authentication. Script coding tersebut untuk proses login dengan metode POST. Kemudian kita membuat file middleware. File ini digunakan untuk memfilter token yang dibawa saat proses request apakah valid atau tidak. Untuk script codingnya seperti berikut. Kemudian kita menambahkan middleware token di setiap router kecuali router login, yaitu buka router, buka user.js, tambahkan script var check token sama dengan require _middleware. Tampilannya seperti berikut. Kemudian tambahkan di setiap router middleware check token, yaitu di dalam get tampil. Script codingnya seperti berikut. Kemudian juga tambahkan middleware di tambah data. Script codingnya seperti berikut. Juga tambahkan di dalam ubah data dan hapus data. Kemudian kita download Webpack.js, buka Google, kemudian kita ketik Webpack.js. Tampilannya seperti berikut, lalu download tray. Setelah itu tampilannya seperti berikut, extract jetstar master di zip. Kemudian setelah diekstrak, tampilannya seperti berikut. Langkah selanjutnya kita buat kode paste di dalam folder client, copy isi folder webpack 7.0.1 ke dalam client, kemudian cari file client dan indeks HTML, copy script tersebut di dalam indeks HTML, kemudian buka CMD,
Pindah ke folder klien, jalankan perintah cmd npm install. Untuk menjalankan webpack, maka pilih npm start. Sekarang membuat login, buka file login.js. Script codingnya seperti berikut. Kemudian kita buka file my.app.js. Script codingnya seperti berikut. Kemudian kita buka top.js. Kita tulis script tersebut. Kemudian setelah itu proses instalasi core pada Express.js. Silakan buka cmd dan pindahkan ke direktori project Express.js. Jalankan perintah npm install core, kemudian buka file app.js, edit script berikut. Kemudian untuk mengaktifkan core itu script codingnya app.use /course seperti berikut. Untuk tampilan loginnya seperti berikut, dan cobalah untuk login.